Kenapa harus meninggalkan perdebatan walaupun kita benar? Karena kalau orang sedang berdebat tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, nafsu. Dia sudah tidak peduli lagi benar salah, yang penting menang ngomongnya. Terus apa gunanya kita terlibat buang-buang waktu dengan kesibukan mencari pembenaran? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha dekat, Maha mengetahui apa yang ada dalam pikiran, Maha tahu apa yang terlintas di dalam hati, Maha tahu segala keinginan, harapan, segala masalah kita. Dan dialah Allah yang menguasai semua solusi atas semua persoalan kita. Tidak ada satupun yang lepas dari kekuasaan Allah. Kalau Allah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kita setiap saat. Jadi bukan hanya ceramah ini saja. Siapapun yang kita lihat, kita dengar, kita temui, sebetulnya mengandung banyak ilmu kalau kita mau menafakurinya. Contoh yang sering disebutkan kucing. Siapa kucing? Singa yang menikah? Bukan. Memang ada singa yang sudah nikah jadi kucing, ada. Bukan itu maksudnya. Kucing stretching itu kebetulan bukan? Bukan. Bagaimana kucing bangun tidur menggeliat, kita jarang melakukannya padahal itu bagus untuk kesehatan kita. Termasuk pelajaran penting kita jumpa dengan anak-anak. Anak-anak tuh syarat dengan ilmu. Banyak hal yang bisa kita tafakuri untuk memperbaiki diri kita lewat anak-anak. Acungkan tangan, apa saja perilaku kekanak-kanakan yang sudah tidak cocok dengan orang tua. Karena ada orang yang umurnya bertambah tapi mirip dengan cucunya. Ini kurang bijaksana, hadirin. Kalau nenek kembar dengan cucu ini mengerikan. Ya, ini serius. Karena masalah kita tuh adalah umur bertambah tapi kematangan tidak bertambah. Seorang yang ahli takwa itu salah satu cirinya adalah perilakunya makin matang dan dewasa. Jadi kalau kita bertambah ilmu, bertambah ibadah, tapi tidak bertambah matang dan dewasa, pasti ada yang salah, pasti ada yang salah. Ini sudah sering kita bahas. Kenapa ada yang ilmunya nambah, bahkan S2, S3, tapi perilakunya jauh dari kematangan, bahkan jadi semakin kekanak-kanakan. Mengapa ini begini? Sekarang kita coba dulu bahas apa perilaku kekanak-kanakan yang sudah tidak cocok untuk orang yang sudah dewasa. Cung. Loh, kenapa ini sepi-sepi gini? Mana punya saya? Ya boleh lah. Maaf ini senderannya agak jauh. Makasih. Ya sudahlah. Terima. Alhamdulillah. Jung, apa?
perilaku kekanak-kanakan yang sudah tidak pantas bagi orang yang sudah cukup usia. Halo? Ya. Egois, mau menang sendiri. Tuh, kalau anak kecil egois kita ketawa-ketawa ya. Tapi kalau aki-aki egois luar biasa, nggak ada lucunya sama sekali. Nenek-nenek egois, tidak ada lucunya. Kalau anak kecil rebutan mainan egois, ya kita senyum-senyum. Tapi kalau nenek rebutan mainan, rebutan boneka dengan cucu, kan ini, halo, hati-hati nih. Sifat egois itu adalah sifat yang tidak dewasa. Koruptor itu sama sekali tidak dewasa, walaupun gelarnya panjang, jabatannya tinggi, walaupun ilmunya sudah banyak, walaupun usianya tua, walaupun sudah ikut kursus pelatihan, itu benar-benar kekanak-kanakan. Egois itu selain kekanak-kanakan, ya juga zalim. Hati-hati nih hadirin, karena ciri orang yang matang dan dewasa justru sebaliknya, khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah SAW itu berjuang siang dan malam demi kebaikan orang lain dan mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, hartanya untuk orang lain. Yang egois sebaliknya. Para pahlawan itu yang berkorban, mengorbankan jiwanya, waktunya, hartanya untuk kemaslahatan yang besar. Dan yang egois sebaliknya, dia mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirinya. Hati-hati nih, tidak akan pernah disukai orang yang egois. Sederhana saja perumpamaan ini, maaf kalau saya mengulang-ulang. Coba kalau di bis ada yang sedang duduk, tiba-tiba ibu-ibu hamil, kemudian pemuda ini berdiri dan mempersilahkan, ibu silahkan duduk ya bu. Bagaimana perasaannya? Senang atau sebel? Enak lihatnya atau enak? Nggak sulit menjadi orang yang disukai, tidak sulit membuat orang jadi senang ke kita. Caranya adalah mau berbuat yang terbaik untuk orang lain. Bandingkan kalau ada seorang duduk begini, terus ada wanita hamil. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam dek. Ibu sedang hamil ya? Ye, emang gini bawa apa dek? Berapa bulan ini bu? 9 bulan. Oh hampir lahir ya bu ya? Iya dek. Ibu kelihatannya seger terus, ya diseger-segerin aja. Ibu pengen gak punya anak yang kuat bu? Ya masa saya pengen anak yang lemah dek? Anak kuat, lahir dari ibu yang kuat, berdiri loh bu. Bagaimana perasaannya hadirin? Jawab, kan? Bahagia atau sebel? Enak atau enak? Dia senyum, dia ramah, dia sopan, dia menyapa. Kenapa semua sebel? Jawabannya satu, egois. Orang yang egois itu menyebalkan. Betul? Salah kalau kita hidup mementingkan diri sendiri, mengorbankan orang lain. Salah besar. Terus ada yang nyeletuk begini, laki-laki mah egois. Apa? Sudah punya istri, nikah lagi, gitu. Tapi ada juga yang nyeletuk, yang mana yang egois? Kan dibolehkan 4, masa cuman mau sendiri dia aja, gitu kan. Saya nggak ikut campur dalam perdebatan ini hadirin. Bingung lah. Kalau saya ngomong, ada maunya gitu. Jadi saya nggak ngomong apa-apa kan. Biar aja mereka berdebat ya. Kenapa Bapak senyum-senyum ku Daniel begitu? Lanjutkan, apalagi perilaku anak-anak yang tidak layak kita nih orang yang sudah besar masih memilikinya. Cung, ya, nek, suka merajuk. Gimana maksudnya merajuk? Pengen duluan, eta egois kene bu ya. Merajuk teh apa? Menghibah. Gimana merajuk tuh bu? Merengek. Oh ngambek, mudah tersinggung. Oh iya ya, tapi bedanya kalau anak-anak itu mudah tersinggung, mudah damai. Nah ini keunggulannya nih.
Kalau kita mah awet we seumur hidup ya. Ya coba anak orang main lagi barengan. Ya. Terima kasih Bu. Ada lagi satu yang sangat kekanak-kanakan nempel sampai yang tua. Apa coba? Suka pamer. Anak-anak kan semua dipamerin. Punya mobil-mobil. Ada yang sudah tua punya mobil. Gitu ada. Iya kan? Anak-anak hampir semuanya dipamerin. Punya mainan pamer, ini pamer. Bapaknya beli kulkas, bapak saya punya kulkas. Udah nggak ada urusannya dan kosong lagi kulkasnya. Tetap pamer. Nah, hati-hati, jiwa pamer ini adalah salah satu sifat kekanak-kanakan. Karena orang-orang yang sudah matang dan dewasa, dia sudah tidak sibuk dengan aksesoris, dia sibuk dengan isi. Tapi orang yang sampai sepuh gitu ya masih sibuk dengan aksesoris, maaf ya, harusnya sudah robah ini, Pak, Bapak, aki-aki sekalian, udahlah kita ini aki-aki, Pak, tidak usah kita gaya-gaya berlebihan ya, gaya-gaya dikit dikerok kan repot ya. Kenapa kita dibikin tua secara casing kita makin tidak seperti dulu ya kan? Ya kan, makin lama kita, kalau yang cantik kan makin lama makin jelek, makin tua. Kalau yang jelek tetap ya. Makanya untung kalau kita jadi orang yang biasa-biasa aja tetap. Hadirin sekalian, bukan tidak boleh kita pakai casing, tapi kan harus bisa tahu diri lah kalau sudah tua. Benar? Misalkan ini bapak sudah tua kemudian rambutnya dicat pirang, pas ki kan kurang wibawa ya. Aki-aki pakai rambut yang seperti anak-anak muda, nggak ada yang percaya ya. Ini serius nih hadirin, jangan maksa-maksain diri dengan pujian orang, itu kekanak-kanakan. Kalau makin matang dan makin dewasa tuh biasanya isinya tuh. Dan secara casing kita dibuat oleh Allah makin lama makin lemah, makin peot. Betul tidak Bu? Nek, betul kan? Ibu sekarang lincah-lincah keseleo, benar tidak? Tidak berat kita mau lincah terlalu banyak. Kalau kaksar kajep, sarap kejepit, repot. Kalau sudah aki-aki gini, nenek-nenek gini harusnya makin wise, makin bijak. Hati-hati nih, salah satu yang membuat kita tidak bisa matang adalah sangat senang dengan penilaian orang lain. Pujian, penghargaan, kekaguman orang, itu dunia anak-anak, dunia dewasa, dunia keikhlasan. Betul? Ikhlas dalam dunia anak-anak belum begitu dikenal. Karena dia selalu ingin diketahui, dilihat, dipuji, dihargai. Tapi kalau sudah makin dewasa, sudah harusnya pindah dari dunia casing kepada dunia isi. Ada lagi yang ketiga, kan? Ngacung hadirin, harus berani bertanggung jawab ya. Cari perhatian. Oh alhamdulillah. Kasih. Jazakallahu khair. Apa? Cari perhatian. Ya itu juga. Salah satu sifat kekanak-kanakan adalah overacting, cari perhatian. Benar? Kalau di dalam dunia penyakit itu ambeien. Ya, dia sibuk menonjolkan diri tidak pada tempatnya, makanya nggak enak. Bisul, jerawat, tumor, ini sejenis kekanak-kanakan ini hadirin. Bu, Pak, caper-caper itu dunia anak-anak. Kalau makin dewasa mah udah nggak pantas. Setuju? Belikan, udah ya, mudah tersinggung, udah ya. Dikit-dikit tersinggung, marah, itu mah kekanak-kanakan pisan. Gak bisa kita harusnya menjadi orang yang sangat sabar. Bayangkan kalau, tapi anak-anak tuh gak ada dendam tuh, hebatnya tuh ya. Dia 10 kali dimarah oleh ibunya, gak ada tuh kabur.
Juga kelihatan anak-anak gitu ngerondang di pinggir jalan sambil bawa gembolan, ketemu dari gang sana, ini pada kemana anak-anak? Sakit, sakit. Hari ini ibu ngambek, berantakan ngambek, nggak telat makan ngambek. Pedih hati saya, keterima saya 5 kali hari ini dimarah. Tidak ya, lebih baik aku menyendiri. Ngerondang 10 baik enggak, ya namanya juga ngarang sesuka saya hadirin. Nggak ada tuh, hebat ya. Diem, jangan rewel, meluk lagi, legowo. Ini sifat legowonya yang perlu ditiru, bukan belikannya ya. Halo, ayo ayo, ini kan pernah anak-anak kan, Kek, pernah anak-anak kakek dulu ya. Apa? Sering bertengkar sip. Iya maksudnya begitu. Iya, orang-orang kekanak-kanakan semuanya bertengkar tuh. Makan bertengkar ya. Memang bedanya cepet damai tadi itu ya, tapi sensi sekali untuk pertengkaran tuh. Hati-hati nih. Di masjid bertengkar aja itu. Kemarin dapat informasi ada yang sampai yang, karena mestinya 2 lantai rebutan, jadi dibagi 2, yang grup 1 di lantai yang bawah, grup 1 lagi di lantai atas. Nah sholat subuh kan 2 grup, balapan amin, bayangkan. Aduh, ini harusnya nggak seperti ini. Kalau hanya beda kunut ya nggak bisa lah kita bertengkar terus. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan, perbedaan pendapat, tetapi tidak semua hal harus jadi bertengkar. Ada yang kekanak-kanakan sekali, udah tua dikit-dikit bertengkar, dikit-dikit bertengkar, bukan cari solusi. Karena dalam Islam itu la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Tinggalkan perdebatan walaupun benar. Kenapa harus meninggalkan perdebatan kalau walaupun kita benar? Karena kalau orang sedang berdebat tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran, nafsu. Dia sudah tidak peduli lagi benar salah, yang penting menang ngomongnya. Terus apa gunanya kita terlibat buang-buang waktu dengan kesibukan mencari pembenaran? Yang kita carikan kebenaran, betul? Makanya kita meninggalkan perdebatan bukan berarti kalah, bukan berarti mengabaikan kebenaran, tapi membuat redanya amarah atau emosi atau nafsu. Jadi kita tinggalkan perdebatan tujuannya supaya pikirannya jadi normal. Udah normal baru bisa bicara. Kalau lagi berdebat lagi tidak normal akal, sehebat apapun argumen kita salah. Karena orang tidak sedang mencari kebenaran, tapi sedang mencari pembenaran. Makanya tidak ada gunanya kita berdebat. Diam aja dulu sampai reda. Gini ya, kalau orang marah akalnya jadi tidak normal, jadi tidak bisa berpikir jernih. Lihat saja yang marah ya, itu kunaon syak kiting begitu. Di mana mata kamu? Di mana mata kalian? Malah nanya, dijawab aja. Ini saya juga tahu tuh, padahal dia yang nanya. Itu otak jangan ditaruh di dengkul. Dijawab, Bu, tempurung dengkul kecil. Diam, ngambek. Mana ya bibi? Ini gitu-gitu ting, dasar orang kampung, kata bibi. Kita kan di kampung sebelahan, Bu. Diam kamu gitu. Ini juga tolong, ini terlalu nyesek ya. Tenang, saya tidak boleh marah karena tidak boleh kelihatan kekanak-kanakan ya. Ya, ada lagi? Ya. Mudah mengeluh sih, waduh ya budak lapar, haus, segalanya disebutin, panas mah, capek, golepak, semuanya dikeluhin, betul? Kan tidak pantas aki-aki nih, waduh capek, lapar. Sepertinya makin dewasa mah tidak mungkin rebutan dengan anak-anak, ya kan? Ada permen direbut ku nenek, saya cucu nenek kelas ya. Nenek lebih tua, nenek lebih duluan kenal sama ibu kamu. Gak ada wibawa.
Halo. Ini saudara lagi mikir apa? Senyum-senyum, ingat diri sendiri kan? Hadirin, hati-hati nih, mengeluh ini tidak menyelesaikan masalah kalau ke makhluk. Kalau tukar pikiran dengan makhluk bukan mengeluh ya. Kalau tukar pikiran dengan makhluk ya cari solusi. Kalau mengeluh itu cenderungnya hanya menumpahkan. Tidak boleh. Tenang. Pernah nggak dengar orang yang hidupnya full keluhan? Bangun tidur, ini asa potong badan, bohong. Kalau potong badannya dia nggak ngomong, ya terak, aduh, ya mah ya. Ya, pasti kolesterol naik nih, kayak babi hutan. Aduh, menyamakan diri dengan babi hutan. Mau ke toilet, awas, bekas siapa? Jangan sampai bau. Belum masuk udah mengeluh. Mau makan juga, bosen. Pasti pagi-pagi gini nasi goreng. Jika ada variasi atuh Bu, jangan nasi goreng aja. Oh enggak Pak, ini lagi nyiapin nasi uduk. Nasi uduk yang dari warung depan itu teh cuman sedikit telurnya, belum juga dilihat, belum juga dimakan, udah ngambek. Hadirin, pas datang tuh kan cuma sedikit, tapi ini udah ditambahin baru, tetap aja sedikit gitu, udah nggak mau kalah Pak. Mana ini kerupuknya, kenapa kerupuk kecil-kecil gini? Kasih kerupuk yang gede. Gede satu sama dengan kecil-kecil juga. Dasar nggak mau kalah. Kan ada apa yang harus menang terus ya kan. Mau keluar juga ya aduh, ya udah pasti macet ya, kacau sekarang dunia teh. Indonesia udah kacau lah, pembangunan di mana enggak ada artinya. Macet ini paling sebel tuh, perempatan itu amit-amit cabang bayi. Dulu ya ngomongnya nggak ada. Dulu tuh nggak kayak gini. Dulu mah dia juga belum lahir. Merahnya seumur hidup, hijaunya sekejap mata, dusta. Hadirin. Sambil mau nunggu pergi teh nonton TV, sepak bola teh ngararaco enak. Ke pinggir atuh make ke tengahnya blon keluarkeun saya teh. Waduh. Seperti dia aja yang punya sepak bola. Pernah dengar enggak yang ngomel-ngomel terus begitu? Pernah dengar tidak? Pernah dengar kan? Jelas suaranya enggak Bu? Jelas, suara sendiri gimana susah. Ay, tadi mikirin siapa? Hati-hatilah, jangan sampai makin tua teh bawel, comel, rewel. Harusnya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi contoh, falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Ya, ada lagi? Ayo, ini mah hari Minggu nih, acara mahnya yang ringan dan yang lucu tapi nyentuh ya. Oke, apalagi kira-kira? Udah habis katanya oleh yang lain. Mudah tersinggung. Iya benar. Iya kayak betul kayak. Sensi ya. Dikit-dikit tersinggung. Oh, bagus, ada lagi? Ayo atuh. Lupa waktu. Maksudnya gimana? Kebanyakan main. Oh iya, sama tuh. Ada yang main HP. Aki-aki ini guys sampai bercahaya tuh wajahnya tuh. Tutup selimut, kenapa hurung wae ini? Hati-hati. Lupa waktu ya, enggak, kurang disiplin ya anak-anak tuh, betul tidak? Dia bekasnya enggak mau ngerapikan lagi, berantakan, kurang rasa tanggung jawabnya anak-anak, betul? Menta udah punya, tincak, beres, pergi aja. Kita setengah mati beliin mobil ya kan, mobil-mobilan hanya setengah jam habis tuh Pak. Taekan, banting, patah, pergi aja. Pernah keluar negeri Pak, aduh nyari oleh-oleh staker kebek, udah gitu kardusnya gede, nyiksa pisan tuh mainan tuh Pak. Dimasukin ke bagasi nggak muat, dibawa ke kabin nggak pugu, dilagun begini, aib Pak. Nah itu udah punya sampai di rumah taekan peletok habis Pak. Astagfirullah.
Nah itulah orang tua. Aduh, langsung ke film ya. Perjuangan dan pengorbanannya tiada akhir. Dia baru dakwah peletok lewat entos tidak merasa bersalah ya. Nah, kurang rasa terima kasih ya anak kecil teh ya. Betul kan? Salah wae ya kan? Dikasih permen cuma satu. Kita juga stakar kebek, itu juga punya kita, dikasihin sama dia. Nah, kayaknya orang-orang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu syukur, itu bagian dari jiwa kekanak-kanakan yang hidupnya penuh tuntutan ya, penuh permintaan ke makhluk, merengek, tidak pernah puas. Itu ciri-ciri kekanak-kanakan tuh. Tidak ada salahnya ini PR bagi semua pendengar, bagi semua jamaah untuk menulis sifat kekanak-kanakan, dan jangan mencari orang lain. Ini persis tetangga saya nih. Bayi ya tetangga teh ya. Ini mertua saya ini. Semua bayi. Dia belum jadi berarti. Jangan mencari sesuatu untuk melihat kekurangan orang lain dulu sebelum diri sendiri. Maka tidak nih, supaya kita tidak sampai salah mengukur diri. Kan yang paling fatal itu kita tidak tahu posisi kita, tidak menyadari kita teh siapa, apa, bener enggak nih saya jadi lelaki, bener enggak saya jadi kepala keluarga, bener enggak saya jadi suami, bener enggak saya jadi pimpinan, bener enggak. Nah, kesadaran itu penting sekali, karena banyak orang yang tidak nyadar nih, kita teh udah tua, udah harusnya jadi contoh. Begitulah hadirin sekalian. Kalau ada waktu tolong ditulis coret-coret sifat kekanak-kanakan, tafakur itu cocokkan diri saya seperti ini tidak. Mudah-mudahan kalau kita sudah berani sadar dan jujur melihat diri kita sendiri, maka peluang kita berubah menjadi besar. Kenapa ada yang ke lab? Oh ini nih, ini pelajaran penting nih Pak. Sesudah sempat dioperasi rahang waktu itu, saya ada kesalahan, yaitu memakan obat anti sakit tanpa makan dulu. Ini SOP-nya makan dulu, kemudian obat anti sakit. Akibatnya lambungnya menjadi bermasalah, yaitu asam lambungnya menjadi sangat tinggi dan menekan diafragma ini. Ada yang nyebutnya GERD itu ya, yang sakit itu, gak bisa makan, gak bisa minum dan sebagainya, dan gembung. Alhamdulillah sudah diobati. Beberapa hari ini nih gara-gara ceramah itu tentang ibu-ibu yang sering buang angin silent dan getar itu, saya kan suka sekali ceramah itu. Nah, kenapa saya jadi sama sekarang? Hanya jelas ya. Hadirin, aduh ini kenapa jadi masuk angin gini ya, jadi enter wind lah. Ini saya harus bisa atasi sendiri. Akhirnya apa nih? Ini sok tahunya nih Pak. Apa ingat kata dokter dulu tuh? Ini hampir 2 minggu enter wind. Aduh nggak enak ya. Udah makan out wind ya, atau saya nggak boleh nyebut tolak angin ya, tapi stop wind. Gak ngepek. Aduh kenapa ini makin ngulik bek begitu ya, gak enak, malu lah ya. Persis seperti ceramah itu, malu. Dan saya juga gak konsul ke dokter. Semalam karena wah ini udah 2 minggu nih gak beres nih, tidak berkurang tapi semakin gembung perutnya. Telepon sama dokter Adam tuh ya, internis yang sangat baik memperhatikan kesehatan. Dok, ini saya begini. Oh iya, bekas dulu waktu AA sakit lambung ini membuat lambung AA belum pulih normal. Jadi ini kalau berlebihan, coba AA makan apa aja. 1, kalau pagi-pagi jeruk ya. Kira tidur dilarang ngungkul, hadir air jeruk nipis plus, lalu minum ada jus yang asam, lalu makanannya apa, mangga. Jadi ini teh semua yang saya telan itu justru itu. Siang apa, lotek, pedas nggak pedas, aduh, nu mudug-dug tuh hadirin. Jadi karena saya nggak tahu ilmunya, justru yang saya makan tuh yang terlarang.
Yang jangan tua katanya yang antioksidannya tinggi dulu, jangan dulu. Jeruk seperti yang asam-asam ya, kemudian yang pedas-pedas, mangga juga jangan dulu, pisang jangan dulu. Ari bekal teh justru yang dilarang. Betapa tidak tahu ilmu itulah yang menyebabkan saya terus dalam sakit. Hindari. Nah, sesudah tahu, oh bayangkan kalau saya tidak mencari tahu, terus yang saya makan itu adalah yang nambah penyakit. Makanya harus konsultasi itu ke ahlinya. Tapi kalau tukar pikiran tuh jangan mengeluh, cerita apa ada yang, aduh dokter ampun ya mah, ampun. Saya magis teu kuat ya mah dia, ampun. Dan keselesai kata dokter, nah maka ampun-ampunan, tobat ampun-ampunan ke Allah. Ini teh apa penyakitnya? Nah, hadirin sekalian, ternyata dengan tahu ilmunya, berkonsultasi dengan yang tahu ilmunya, kita sadar apa yang salah, kita bisa memperbaiki. Betul tidak? Sekarang saya dikasih mangga, tunggu dulu, lambung saya belum sehat. Pisang sok ya yang lain. Ya. Jadi sekarang tahu apa yang boleh dan tidak boleh, gara-gara sadar apa yang salah dan apa yang harus dilakukan. Bayangkan kalau tidak pernah menyadari yang salah, terus salah dan makin parah. Itulah sakit lahir. Apalagi penyakit hati, bedanya total. Kalau penyakit lahir ngaku dan datang ke dokter. Kalau penyakit hati enggak akan pernah ngaku dan tidak pernah mau diobatin. Itu fatalnya Pak. Pusing, aduh pusing ya, tolong kenapa pusing begini, cari obatnya. Ngaku dan sering didramatisir dan terus terang. Tidak ada yang ke dokter tengaku, sakitnya apa? Rahasia dok. Saya tidak mau menceritakan apapun karena saya ini tidak terbiasa menceritakan. Dokter tahu penyakitnya, enggak sakit jiwa, betul tidak? Nah, ini dia Pak, ilmu hati itu pentingnya karena orang tuh tidak mau ngaku. Mana ada orang sombong mau ngaku, betul tidak? Mana ada orang egois mau ngaku, mana ada orang ujub. Dan lebih repot lagi kalau dikasih tahu ngambek. Sahanu sombong, hah? Mana tong sombongnya? Malah dia ke kita. Jangan kayak dia tuh. Dia tuh kerjanya ngomongin orang lain terus. Padahal jelas dalam Al-Hujurat ayat 12 haram ngomongin orang lain. Tong dicontoh si eta jangan. Dia ngomongin siapa? Nah itulah kok. Innallaha ma'as-sabirin. Sing sabar maneh teh nya. Begitu hadirin, nyuruh sabar sambil marah-marah. Nah itulah penyakit hati, keunggulannya. Halo. Ini teh ketawa teh kenapa enak cobaan? Karena ngetawain diri sendiri. Begitulah hadirin sekalian, sudah Ustaz, ada yang mau dibacakan kah? Bingung baca ayatnya ya. Tentang kekanak-kanakan aja. Ayat tentang bayi coba. Saya minta izin minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat surat kedua ayat 269. Surat kedua 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dia memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Masya Allah, benar ini doanya. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ayatnya ini Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha
wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir wa may yadzakaru illa ulul albab. Dia yang memberikan hikmah, yu'til hikmata mayasa, kepada siapa yang dia kehendaki, dan barang siapa yang diberikan hikmah sesungguhnya dia mendapat diberi kebaikan yang banyak. Al-Qur'an juga hikmah, ya. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa ulul albab, kecuali orang yang memiliki akal sehat. Jadi harus banyak tafakur.